Oke, ini adalah kelanjutan dari dua video sebelumnya mengenai cara mendapatkan pendanaan dari investor. Kalau misalnya ini video pertama yang kalian nonton, nggak apa-apa, soalnya videonya nggak berurut. Tapi kalau misalnya kalian tertarik untuk dapat pendanaan untuk bisnis kalian, mau bisnis kopi, atau salon, atau showroom mobil, atau properti, atau apapun itu, gue sarankan kalian nonton cara minta dari investor, yaitu video yang judulnya Bongkar Cara Kopi Kenangan Mendapatkan 5 Triliun Rupiah, dan juga tips dan cara bikin pitch deck startup. Di video kali ini, gue akan bongkar 3 pitch deck, yaitu pitch deck Bukalapak, pitch deck Airbnb, dan pitch deck Tesla saat mereka masih jauh lebih kecil dari sekarang. Jadi ini adalah pitch deck 10 tahun yang lalu ya, dan gue suka pakai pitch deck yang mereka masih di awal-awal sebelum mereka gede, soalnya itu kan paling relevan sama kita yang masih baru pertama kali mau melakukan fundraising. Soalnya kalau misalnya mereka udah jadi unicorn, decacorn, atau kayak Tesla yang statusnya hectocorn, rasanya kalau misalnya kita analisa pitch deck mereka yang levelnya paling tinggi itu kan jauh banget sama kita yang sekarang baru punya satu toko. Dan kalau misalnya kita analisa pitch deck mereka yang saat mereka baru mulai, ini kita bisa lihat nih, gimana caranya pertama kali mereka mendapatkan pendanaan atau waktu mereka belum jadi besar. Harapannya, video ini bisa membantu kalian untuk bisa mengambil langkah pertama, yaitu mendapatkan seed funding. Dengan harapan, suatu saat nanti, kalian bisa mengubah dunia dengan inovasi. Soalnya, Indonesia itu bakal menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia di tahun 2050. Ini kemarin gue udah sempat bahas di video sebelumnya. Oh ya, supaya clear, standar untuk mendapatkan pendanaan itu beda-beda ya. Contoh, dapat duit dari venture capital itu lebih susah kalau misalnya dibandingkan dapat duit dari friends and family atau angel investor. Jadi standar yang gue kasih unjuk, ini nantinya untuk standar yang super tinggi. Sehingga kalau misalnya kalian nggak memenuhi beberapa hal, jangan khawatir, karena masih banyak cara untuk mendapatkan pendanaan. Tapi konsep untuk mendapatkan pendanaan itu sama semua, buat angel investor, buat friends and family, atau buat venture capital. Tugas gue cuma bantu mendorong pitch deck kalian semaksimal mungkin supaya minimal kalian bisa mendapatkan pendanaan dari kategori yang lebih gampang kalau misalnya sejelek-jeleknya kalian gak berhasil mendapatkan pendanaan dari yang lebih susah kayak venture capital. Sebelum gue mulai, gue apresiasi banget kalau misalnya kalian bisa like dan subscribe. Akan berikan gue dan tim semangat yang besar untuk terus bikin video mengenai bisnis, finance, ekonomi, dan karir. Oke, let's go! Pitch deck pertama yang kita bongkar sama-sama adalah pitch deck Bukalapak di tahun 2011. Ini halaman pertama, clean, simple, cuma satu logo. Dan itu adalah logo mereka sebelum berubah jadi yang sekarang kalian familiar. Seterusnya, langsung ke tim. Ngasih unjuk timnya itu ada alasan. Itu tuh bagian dari jualan untuk meyakinkan ke investor bahwa timnya ini adalah tim-tim yang super jago, pinter, dan mempunyai proof of excellence. Di sini ditulis bahwa Fajrin, Nugroho, Arif adalah lulusan dari ITB, bahkan Fajrin adalah lulusan summa cum laude dengan IPK 4,0. Lalu Ahmad Zaki adalah seorang yang punya pengalaman kerja di perusahaan bidang IT, dan Fajrin pernah kerja di BCG atau Boston Consulting Group. Bagi yang nggak tahu, BCG itu adalah perusahaan konsultan terbagus di dunia, selevel sama dua lagi, yaitu McKinsey dan Bain. Temen gue yang baru kerja 2-3 tahun di BCG, itu ada yang gajinya sampai 100 juta sebulan. Jadi kalian udah kebayang ya betapa pinternya kalau misalnya anak-anak ini lulusan dari kerja BCG. Seterusnya adalah penjelasan yang singkat mengenai bisnis Bukalapak. Ini jelas banget ya, cuma 2 baris. C2C atau Customer to Customer Marketplace, dan saat itu mereka fokus di marketplace untuk sepeda. Setelah itu di sini kalian bisa lihat user interface mereka itu seperti apa. Jadi ini statusnya bukan cuma sebuah ide doang, tapi mereka udah jalankan dan kalau misalnya si investor itu mau ngetes fitur-fiturnya, bisa langsung lihat. Di halaman 5, ini halaman yang paling penting, yaitu traction. Dan investor itu paling suka sama yang namanya J-curve atau pertumbuhan yang eksponensial. Di sini kelihatan ya, Februari 2010 itu jumlah halaman yang dilihat 150.000, Mei itu 1,4 juta, Agustus itu 2,9 juta, lalu November itu 4,6 juta, dan Februari 2011, atau cuma 1 tahun setelah Februari 2010, mereka itu tuh bisa tumbuh 58 kali lipat ke 8,7 juta page views.
Lalu, bukan cuma banyak view aja, tapi setiap customer itu tambah lama, tambah suka, spend waktu yang lebih banyak di website Bukalapak. Dari yang awalnya rata-rata satu orang cuma buka 10 halaman yang berbeda, mereka tumbuh terus dari 21 halaman per orang dalam waktu 1 tahun. Setelah itu, mereka bandingkan bahwa 21 halaman per user itu jauh di atas kompetitor-kompetitor lainnya saat itu, dan kompetitor terdekat mereka itu cuma 12 halaman per user. Dan investor itu paling suka kalau misalnya kalian bisa menjadi perusahaan yang sangat efisien dibandingkan perusahaan lain. Makanya Bukalapak taruh di sini bahwa jumlah karyawannya itu cuma 3 orang. Jadi dengan karyawan yang cuma 3 itu, pertumbuhan website mereka bisa tumbuh dengan pesat dan setiap orang itu bisa tambah lama stay di website Bukalapak. Sisanya kira-kira sama aja ya. Di sini mereka kasih unjuk potensi mendapatkan uang itu gimana, pakai CPM atau cost per mil. Jadi rencananya mereka itu mau jadi perusahaan yang dapat duit dari iklan dengan biaya $1.50 untuk setiap 1.000 orang yang view. Dan mereka juga kasih unjuk bahwa mereka itu adalah perusahaan yang profitable. Oke, seterusnya kita mau lihat Airbnb. Halaman pertama sama kayak Bukalapak ya, simple, cuma logo sama tagline. Lalu, mereka langsung jelasin problemnya itu apa. Kalian bisa lihat ya, ini tuh nggak pakai paragraf cerita-cerita panjang lebar, tapi cuma pakai 3 poin, yaitu price, di mana customer mau mencari alternatif lain yang lebih murah. Kedua adalah hotel, itu customer nggak bisa ngerasain kultur tinggal di satu negara atau kota karena hotel di mana-mana itu sama. Lalu ketiga, nggak ada caranya supaya pemilik rumah yang mempunyai space kosong itu untuk menyewakan rumahnya dan juga turis-turis atau orang lain untuk mencari rumah-rumah orang yang sedang menyewakan. Dan targetnya adalah supaya kalau misalnya mereka sewa di rumah-rumah orang, itu mereka bisa merasakan desain dan feel yang masih otentik. Solusinya, platform Airbnb itu bisa berikan customer cara untuk save money atau cari penginapan yang lebih murah, dapat duit sebagai host yang bisa menyewakan ruang kosong yang lagi nggak dipakai, dan share culture di mana culture dari sebuah negara itu bisa lebih terasa gara-gara kalian tinggal di rumah orang dan bukan di hotel-hotel franchise. Seterusnya mereka kasih yang namanya market validation atau kasih tahu ke investor bahwa banyak orang itu mencari alternatif dari hotel. Karena ini, kalian bisa lihat sendiri, ini adalah data-data dari website kompetitor. Dan mereka juga kasih tahu tuh, bahwa ini tuh potensi menjadi unicorn, bahkan decacorn, karena marketnya ini tuh seluruh dunia. Ada 1,9 miliar booking setiap tahun. Dan kalian bisa hitung sendiri kan, kalau misalnya rata-rata dapat untungnya bisa $50, itu udah berapa miliar. Lalu mereka juga kasih contoh websitenya mereka itu kayak gimana, dan juga customer journey-nya kayak gimana. Bahwa customer itu bisa klik, search, lalu hasil listingnya itu apa aja, lalu mereka tinggal bayar online. Jadi nggak panjang lebar, cuma 3 langkah sampai customer itu bisa bayar. Setelah itu mereka jelasin bisnis modelnya, bahwa udah ada 10,6 juta penginapan yang di-booking pakai Airbnb, di mana mereka dapat 10% komisi dari setiap transaksi yang rata-rata itu $20 per transaksi. Yang secara total menghasilkan pendapatan $200 juta dari tahun 2008 sampai 2011. Jadi kalian, ini ceritanya konsisten ya, nggak pakai cerita-cerita paragraf panjang lebar, cuma pakai 3 poin, tapi udah langsung kerasa dan ngerti bahwa perusahaan ini adalah mempunyai potensi market yang sangat besar dan bahwa perusahaan ini tuh sudah menemukan product market fit. Toh, dia udah dapat penghasilan $200 juta dalam waktu cuma 4 tahun. Lalu slide yang penting lagi adalah ini, kompetisi. Mereka kasih unjuk positioning mereka, apa yang membedakan mereka dengan kompetitor lain. Jadi Airbnb itu niatnya menawarkan penginapan yang lebih murah via online. Di mana kalau misalnya dibandingkan dengan hotels.com, itu via online juga, tapi mereka itu lebih mahal, soalnya hotel-hotel pastinya lebih mahal dengan servis lebih. Lalu mereka juga beda sama Craigslist yang secara biaya itu murah, tapi transaksinya itu offline, soalnya mereka ketemu, baru mereka bisa bayar. Contoh terakhir adalah Tesla. Nah, ini jadi seru nih, soalnya sekarang kita udah punya satu spektrum, dari yang awalnya itu perusahaan masih relatif kecil, ke Airbnb yang udah lumayan gede, ke Tesla yang super gede. Dan ini kelasnya udah beda banget nih, soalnya kita ngomongin pitch deck, orang terkaya di dunia itu kayak gimana. Halaman pertama itu cuma logo, jadi udah jelas ya, Bukalapak,
Airbnb, dan Tesla itu halaman pertama cuma satu logo, nggak ada tulisan aneh-aneh yang penuh-penuhin, jadi kalian ngikutin aja. Seterusnya ini nih yang mantep, background timnya yang super gila. Elon Musk, CEO, udah nggak perlu dikenalin, soalnya dia udah banyak bisnis yang sukses sebelumnya. Lalu juga ada orang-orang lain yang hebat kayak JB Straubel, karyawan nomor 5 Tesla, dan juga lulusan dari Stanford University. Setelah itu, mereka berusaha bikin investor itu FOMO, atau Fear of Missing Out, dengan cara kasih unjuk bahwa Toyota itu udah investasi di mereka sebesar 50 juta dolar saat IPO di Juni 2010, dan Panasonic itu udah investasi 30 juta dolar di kuartal keempat 2010. Jadi ini tuh kira-kira pesan yang disampaikan adalah, kalau misalnya udah ada dua perusahaan yang super ternama di bidang teknologi dan perusahaan Jepang, dan apalagi Toyota yang di bidang mobil mau invest di Tesla, masa lu nggak mau sih? Lalu mereka juga kasih unjuk bahwa mereka menjual baterainya itu ke Daimler atau perusahaan holdingnya Mercedes-Benz. Dan penjualan ke Daimler terus naik secara eksponensial dari quarter ke quarter. Jelas-jelas ini membuktikan product market fit. Ini gue cepat aja, tapi kalau misalnya kalian mau baca sendiri, tinggal pause videonya lalu play lagi. Lalu mereka kasih unjuk interior atau produk mereka itu seperti apa, dan penjelasan mengenai fitur dan performanya yang bisa dipakai hampir 500 km dalam satu charge. Halaman seterusnya kita bisa lihat pertumbuhan reservasi untuk Model S mereka, dan ini tuh gila loh. Coba kalian lihat, kuartal ke-1 2009 itu 500 mobil yang reservasi, dan dalam satu tahun mereka itu tuh bisa tumbuh 400%, jual lebih dari 2.000 unit dalam satu kuartal di kuartal 1 2010. Lalu poin terakhir yang menurut gue penting, yang gue mau share, mereka juga kasih unjuk roadmap atau rencana mereka itu kayak gimana dari 2010, 2011, sampai ke 2012. Ini sisanya kalian boleh baca-baca sendiri kalau misal mau. Oke? Itu aja untuk hari ini. Semoga videonya membantu teman-teman yang bermimpi mau mendapat investor. Gue semangat banget kalau misalnya suatu saat kalian bisa gunakan video ini dan video lainnya untuk belajar cara bikin pitch deck dan cara ngomong untuk mendapatkan investor. Thank you banget. Jangan lupa like dan subscribe. I will see you in the next video.